goyangan istri kamu itu enak atau enggak? Ya aku yang mana aja kalau ngelepasin istri kamu. Iya nggak sayang? Iya dong sayang. Kayaknya istrinya si Bagas semulai Bagas lumpuh sikapnya berubah Bu. Jadi nggak kayak kemarin Bu, yang dulunya perhatian. Jadi sekarang udah bodo amat Bu sama si Bagas, ketemu si Bagas Bu. Padahal aku udah tadi. Aduh, udah deh, duduk aja. Aku kesini tuh mau ngenalin sama ganti kamu. Maksudnya pengganti aku? Iya, kamu lihat dong nih. Kamu udah pakai tongkat begini. Kamu tuh udah nggak berguna, tau nggak, sebagai suami. Aduh, tuh kan. Buat nopang diri kamu sendiri aja kamu nggak bisa. Gimana kamu mau nopang kehidupan anak orang lain? Kamu kok begitu sih? Kan aku gak ada masalah apa-apa sama kamu. Terus ngapain kamu bawa laki-laki lain ke sini? Ini istri aku, kenapa sih ngajakin ketemu di sini? Kan harusnya bisa buat ketemu di rumah. Dia udah tahu aku kaki kan lumpuh sebelah kanan, tapi masih aja nyuruh aku buat keluar. Jadi sekarang aku hanya bisa nurutin permintaannya. Karena kalau misalkan aku gak nurutin, ya aku pasti ditinggalin sama dia. Emang beda banget ya sikap istriku sekarang. Ya waktu dulu kerjaanku masih enak dan aku masih sehat, dia baik sama aku dan perhatian. Tapi kenapa ya sekarang setelah aku keadaan begini, dia malah ya sikapnya tambah arogan, terus gak mau ngehargain aku. Jadi bingung aku harus bersikap apa ya, bersikap seperti apa sama istri aku. Dan aku juga gak ada pilihan lain selain nurut sama dia. Ternyata begini sikap istriku. Baru diuji aku seperti ini, dia udah berubah sikapnya. Ya sekarang aku udah gak tahu lagi aku harus gimana. Kayaknya ya aku harus kasih pelajaran deh sama dia. Tapi aku gak boleh berburuk sangka dulu. Siapa tahu dia mau ngasih kabar gembira buat aku, mau bawa aku pergi berobat atau gimana. Ya sekarang aku tinggal nunggu dia aja. Semoga aja ya dia masih peduli sama aku. Ini Bu Sinta belum datang ya. Padahal janjiannya jam segini. Adalah gak apa-apa, aku tunggu sebentar. Paling Bu Sinta masih di parkiran. Dan ya aku harus memuji kinerja pacar aku di depan Bu Sinta. Dan aku mau merekomendasikan pacar aku buat naik jabatan karena pekerjaannya sangat bagus. Siapa tahu Bu Sinta itu bisa mengangkat jabatannya pacar aku. Kalau jabatan pacar aku udah bagus, otomatis gajinya juga bagus juga dong.
dan ya aku bisa segera menikah. Semoga aja rencana aku ini berhasil. Nah, ini dia Bu Sinta udah menuju ke sini. Bu Sinta? Halo Pak David. Iya. Maaf ya agak telat kayaknya deh. Iya. Saya tadi kan sebenarnya mau ketemu sama Pak Agung, Pak. Tapi karena Pak Agung sepertinya belum sampai di lokasi, jadinya saya ketemu Pak David aja dulu. Oh, berarti Bu mau ketemu sama Pak Agung juga? Iya, karena saya ada kepentingan sama Pak Agung. Oh, gitu. Jadi Pak David Iya. nyuruh saya untuk datang ke sini, katanya ada sesuatu hal yang mau Pak David omongin. Mohon maaf, ini sudah lancang nyuruh atasan untuk datang ke sini, Bu. Saya emang sangat tidak hormat, tapi ini sangat penting untuk dibicarakan, Bu. Masalah salah satu karyawan yang kinerjanya sangat bagus dan patut untuk naik jabatan, Bu. Wah, kalau soal itu memangnya siapa Pak David orang itu? Ya, mohon maaf ya Bu, ini bukan masalah tentang masalah pribadi, Bu. Oke. Dia itu masih punya hubungan khusus sama saya, tapi saya tidak melihat dari sisi itu, Bu. Tapi saya melihat karena kinerja pacar saya ini, Bu, sangat bagus, dan kebetulan dia itu bawaan saya, Bu. Makanya saya berani untuk merekomendasikan karena saya menilai kinerjanya dan sangat bagus dan sangat berpengaruh di perusahaan ibu gitu loh. Baik, saya mengerti apa maksud Pak David. Jadi Pak David menyuruh saya untuk datang ke sini karena Pak David ingin memperkenalkan seseorang yang menurut Pak David kinerjanya itu bagus karena dia itu bawahan Pak David kan? Iya, Bu. Jadi gini Pak David, selama ini saya kan mempercayakan semuanya pada Pak David. Jadi untuk karyawan-karyawan yang mungkin bawahan Pak David itu saya juga nggak mungkin mengurusi kan Pak. Jadi saya semuanya sudah serahkan sama Pak David. Mungkin kalau memang menurut Pak David seseorang yang kinerjanya bagus dan sekaligus mempunyai hubungan itu sama Pak David memang kerjanya oke, ya saya bisa mengangkat jabatan orang itu Pak. Tapi sebelumnya saya juga harus kenal lebih jauh juga dengan orang itu Pak, karena nggak bisa dong dengan Pak David hanya memberitahu saya bahwa orang tersebut memiliki kinerja yang oke, saya langsung menaikkan jabatannya, nggak mungkin kan Pak? Ya pastinya Bu, karena yang punya kewenangan penuh itu kan Ibu. Saya cuma merekomendasikan siapa saja karyawan yang mempunyai kinerja bagus dan berpengaruh di perusahaan. Oke, saya cukup bangga deh sama Pak David karena mungkin saya juga nggak akan kepikiran untuk mencari orang yang kinerjanya jauh lebih baik daripada karyawan saya sebelumnya kan. Tapi saya minta untuk kedepannya Pak David harus tetap seperti ini. Pastinya, Karena Bu. segala sesuatunya di kantor saya juga kan udah mempercayakan sama Pak David. Iya Bu, ya ini mungkin bentuk apresiasi kita sebagai atasan kepada bawahan ketika pekerjaannya memenuhi target dan selalu sukses gitu Bu. Ya, itu ide yang bagus sih buat saya juga. Jadi mungkin saya bisa ketemu sama orang tersebut kapan Pak David? Sekarang juga Bu, tapi orangnya masih ada di jalan dan saya mohon maaf nih Bu, saya harus menemui beliau dulu. Oke. Habis itu saya mau ketemu sama Ibu. Gak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa sih, tapi yakin kan kinerjanya bagus atau jangan-jangan hanya karena wanita tersebut memiliki hubungan sama Pak David, jadi Pak David merekomendasikan orang tersebut kepada saya? Yakin Bu, ini masalah pekerjaan. Mohon maaf Bu, ya saya sudah menyangkut pautkan masalah pribadi dan pekerjaan, tapi saya tidak ada bermaksud untuk ya menaikkan jabatannya karena seolah-olah saya punya hubungan khusus Bu. Ya oke, saya mengerti dan saya tidak masalah mau itu Pak David mempunyai hubungan sama siapapun. Yang terpenting pekerjaan yang utama Pak David. Pastinya. Jadi jangan pernah menyampingkan urusan kantor karena hal pribadi. Siap Bu. Oke. Ya udah kalau begitu sembari saya nunggu orang tersebut, saya sekalian
temui Pak Agung dulu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nanti kalau saya udah selesai urusan sama Pak Agung, nanti Pak David tinggal hubungin saya aja. Siap. Sebelumnya Kita ketemu di mana nanti. saya mohon maaf dan berterima kasih banget atas waktunya Ibu untuk ketemu sama saya. Ya nggak masalah kok, karena juga tadi saya kan sekalian, terus tiba-tiba dihubungi sama Pak David, ya udah saya langsung nyamperin Pak David aja ke sini. Siap, Bu. Ya udah, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak David. Iya, Bu. Nanti Pak David bisa hubungi saya lagi. Iya, Bu. Ya udah, kalau gitu terima kasih, saya pamit ya. Iya. Sekarang Bu Sinta sudah percaya sama aku dan aku tinggal memberitahu sama pacar saya dan ya harus bersikap sopan dan bersikap smart di depan Bu Sinta. Udah deh, aku samperin aja pacar aku. Gimana ya? Mas David berhasil membujuk atasannya. Aku harap Mas David itu benar-benar berhasil, karena kalau misalnya Mas David berhasil membujuk atasannya ya, biar aku bisa kerja di sana juga dengan posisi yang sama, otomatis kan gaji aku juga lumayan, dan aku juga udah nggak ngebutuhin laki-laki itu lagi. Sayang. Sayang, kamu tahu kemana aja sih? Gimana? Ya, aku kan habis ketemu sama Bu Sinta Ya, dan terus gimana, Sayang? alhamdulillah ya Bu Sinta itu sudah percaya sama aku dan bentar lagi kamu bakal diangkat jabatannya di perusahaan. Yang bener sayang, ya ampun sayang, Ya bener makasih lah, banget sayang. ya. Aku tuh nggak bisa ngebayangin gimana kalau misalnya posisi aku tuh diangkat dengan jabatan yang tinggi, ya kan, terus gaji aku otomatis bakal ya hampir sama dong kayak kamu. Ya pastinya lah sayang ya. Kamu nantinya bakal setara jabatannya dengan aku. Tapi semua itu berkat aku yang merekomendasikan kinerja kamu ke Bu Sinta ya. Iya, sayang. Ya aku nggak tahu lagi kalau bukan aku yang ngomong ya. Karena Bu Sinta itu udah percaya banget sama aku dan semua tanggung jawab Bu Sinta itu dilimpahkan ke aku. Jadinya aku sangat gampang ngomong dan mengangkat karyawan yang punya prestasi di perusahaan. Ya. Bener-bener nggak rugi tau nggak sayang, deket sama kamu, pacaran sama kamu, terus bisa memberikan aku dampak yang positif ya kan. Ya iyalah. Bisa mengangkat jabatan aku, apalagi gaji aku ya kamu tahu sendiri kan sayang, sekarang suami aku itu udah lumpuh tau nggak, dan dia tuh udah nggak berguna banget buat aku. Masa iya sekarang aku yang banting tulang cari kerja ya kan. Dan untungnya aku tuh bisa ketemu sama kamu. Makasih banget loh. Iya, tapi sekarang tugas kamu itu ketika kamu nanti ketemu sama Bu Sinta, seolah-olah kamu itu orangnya smart ya, berpengaruh di perusahaan. Ya enggak? Jangan bersikap seperti biasanya di kantor. Bu Sinta itu iya sangat dong, jeli dan sayang. sangat teliti ya, orang yang emang pinter dan berpengaruh di perusahaan dan orang yang pekerjaannya biasa-biasa aja. Oke? Ya, sayang, kamu tuh kalau soal itu tenang aja. Aku itu jago banget kalau soal memperlihatkan yang baik-baik, dan yang pasti aku bakal nunjukin dan membuat Bu Sinta percaya sama omongan kamu dan membuktikan kalau aku itu adalah karyawan yang mempunyai segudang prestasi, kinerja yang bagus. Nah. Jadi kamu tenang aja. Ya syukurlah kalau kamu udah mengerti apa yang aku bicarakan ya. Terlepas dari itu, aku mau kamu segera tendang suami kamu itu dan segera ceraikan suami kamu itu supaya kita itu bebas ya. Aku gak mau hubungan ini diganggu sama suami kamu yang lumpuh itu. Iya, kamu tenang aja sayang, karena kamu udah ngasih surprise sama aku juga bakal ngasih surprise sama kamu buat ketemu sama suami aku yang tidak berguna itu, yang udah lumpuh total itu. Dan aku bakal ngasih tahu dia kalau aku sama kamu itu pacaran dan aku udah nggak butuh dia lagi. Baguslah kalau kayak gitu, lebih cepat lebih baik ya. Ya Kalau sayang, aku juga tuh udah ngerasa terbebani banget tau nggak dengan adanya dia sebagai suami aku yang lumpuh, nggak bisa cari pekerjaan, malah membebankan semuanya sama aku. Udah capek banget tau nggak? ya udahlah, gak usah dipikirin ya. Yang penting sekarang kamu sudah bareng sama aku dan bentar lagi ya jabatan kamu naik, gaji kamu udah pasti naik juga.
kita menikah. Iya. Gaji kita bakalan, wah, aku nggak bisa bayangin deh. Bakal banyak dan banyak banget ya kan? Pastinya. Yaudah deh, daripada kita kelamaan ngobrol di sini, kita mau ketemu sama Bu Sinta. Atau enggak, ketemu sama suami kamu dulu. Iya, aku rasa sih ketemu sama suami aku dulu ya. Soalnya kan biar kita clear dulu, habis itu kita ketemu sama atasannya kamu cari. Ya Habis udah. itu kita bebas ngobrolin soal kenaikan jabatan aku. Ya udah kalau gitu. Ayo. Yaudah ya, aku udah gak sabar nih. Kok lama banget ya istriku. Padahal dia udah tahu aku lagi sakit. Tapi malah aku disuruh nunggu lama. Udah disuruh jalan kaki juga. Kepala aku pusing lagi. Mending aku pulang Gas? aja. Loh, apa Gung? Kamu ngapain di sini, Gas? Oh ini Gung. Jadi aku nungguin istriku Gung. Ini buat apa, Gas? Kamu kenapa? Ya jadi aku sakit Gung. Aku kemarin lumpuh. Tapi sekarang alhamdulillah yang satu udah bisa gerak Gung. Tinggal yang satunya aja. Jadi kamu ngapain di sini Gung? Aku kesini mau ke Bu Sinta, Gas. Bu Sinta. Sinta teman aku dulu Gung. Iya, sekarang aku kerja sama dia, Gas. Oh ya alhamdulillah lah kalau misalkan begitu. Sinta kan orangnya emang rajin dulu Gung. Sekolahnya juga rajin ya, pantas lah dia kalau misalkan udah sukses sekarang. Gas. Dia dulu juga udah pernah deket sama aku Gung. Cuman ya bukan jodoh lah Gung. Pernah deket sama kamu? Iya ya, kalau misalkan ketemu sama Sinta bilang aja salam dari aku Gung. Siap. Tapi gimana kerjaan enak? Ya, alhamdulillah semenjak aku kerja sama ya Bu Sinta, ekonomi aku alhamdulillah bisa dibilang lebih lah, Gas. Oh. Enak banget kerja sama Bu Sinta. Ya, tiap bulannya selalu dikasih bonusan. Ya alhamdulillah lah kalau begitu. Udah nikah dia Gung? Belum sih, Gas. Oh, kirain udah nikah Gung. Padahal kan banyak laki-laki pasti yang mau sama dia udah cantik, karirnya bagus kan. Ya alhamdulillah nasibnya bagus Gung. Ya, tapi kayaknya Bu Sinta banyak sih yang dari kemarinnya mendeketin Bu Sinta, ya orang-orang kaya gitu, Gas. Tapi kayaknya Bu Sinta nggak mau deh kalau dideketin orang kayak gitu, Gas. Kayaknya Bu Sinta ilfil. Oh iya Gung, mungkin ya karena ngelihat karir Sinta juga udah bagus kan. Sinta juga gak butuh masalah uang, mungkin yang dia butuh ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan Gung. Karena kalau masalah materi dia kan udah selesai. Ya. Tapi kamu kesini sama siapa, Gas? Sama istri kamu? Enggak, aku nunggu istri Gung. Tapi ya istri aku semenjak aku jadi lumpuh kayak gini, istri aku kurang perhatian. Dia ngajakin aku ketemu di sini ya gak tahu sih. Ya aku dari rumah ya jalan kaki Gung. Ya sekarang aku cuma bisa nurut aja. Kalau misalkan aku gak nurut, takutnya kan ya istri aku ninggalin aku Gung. Terus aku mau bareng sama siapa Gung? Ya aku udah gak bisa apa-apa. Jadi beda banget. Ya beginilah kalau misalkan sampai salah ngurusin masalah pasangan Gung. Jadi kalau dulu kan ya waktu karir aku enak, aku masih sehat, istri aku perhatian banget sama aku Gung. Tapi giliran aku udah sakit begini ya aku ya diperlakukan seperti ini ya aku nerima aja, agak apa-apa lah. Tapi aku juga minta maaf, Gas, sama kamu, Gas. Soalnya aku kan ini gak tahu kamu lumpuh. Kalau aku tahu aku pasti Ya udahlah, ke rumah kamu, Gas. udahlah gak apa-apa Gung. Lagi ini juga udah lumayan lama. Ya sekarang aku cuma bisa pasrah aja Gung. Ya seandainya pun aku ditinggal sama istri aku, ya aku bisa nerima aja. Aku juga curiga soalnya istri aku kayaknya ya hari ini kayaknya mau ninggalin aku Gung. Soalnya ya kalau misalkan mau dibilang mau dikasih kejutan, aku disuruh jalan kaki dari rumah. Dan ini aku juga udah nungguin lama dari tadi tapi dia masih belum datang. Ya aku nggak tahu lagi nasib aku gimana ke depannya Gung. Ya yang terpenting buat aku sekarang aku banyak-banyak berdoa aja dan aku harus selalu bersyukur Gung. Aku masih diberi kehidupan sekarang ya masih enak, alhamdulillah. Kamu yang sabar aja, Gas. Mungkin ini ujian buat kamu, Gas. Tapi
Gini deh, kalau semisal kamu ada apa-apa ke belakang, kamu hubungin aku aja guys. Ya udahlah, gampang kalau masalah itu, Gung. Kalau misalkan aku masih bisa usaha sendiri, aku nggak mau repotin orang lain. Ya udah, kalau misalkan kamu masih mau ketemu sama Cinta, kamu lanjut dulu. Aku juga lagi nungguin istri soalnya, Gung. Ya udah deh guys, aku tinggal ya guys. Ya udah, sampaikan salam aku sama Cinta, Gung. Oke siap. Udah aku tinggal ya guys. Ya, Gung. Wah, ternyata hidup Agung sekarang enak kerja sama Cinta. Aku ngeliat temen udah kerjaan enak, aku ikut bahagia ya, walaupun kehidupan aku sekarang ya agak enak seperti ini. Ya udahlah, aku lanjut nunggu istri dulu. Tapi aku juga bingung sekarang, istri aku nih jadi nemuin aku apa enggak ya. Kalau misalkan nggak nemuin, ntar aku pulang aja deh. Juga nggak pasti juga kan, istri aku juga seenaknya sekarang sama aku, takutnya aku cuma dibuat mainan. Adalah, penting aku tunggu aja 30 menit lagi, kalau misalkan nggak datang ya aku pulang aja. Ini Pak Agung kemana ya? Aku kan juga masih banyak urusan yang lain. Tadi Pak Agung bilang dia udah berangkat. Pagi itu aku juga banyak ngobrol sama Pak David aja kalau ternyata Pak Agung selama ini. Pak Agung, biasaan deh. Seharusnya kan dia dulu yang datang dan menemui aku, ini malah aku dulu yang datang. Kebiasaan deh Pak Agung. Bu. Ini dia Pak Agung. Maaf Bu, telat Bu. Soalnya barusan macet banget di jalan Bu. Aduh, gimana sih Pak? Seharusnya kan Pak Agung dulu yang datang, ini kenapa malah saya? Ya Bu, saya minta maaf Bu. Dan juga barusan saya masih ketemu sama Bagas Bu, lagi ngobrol bentar barusan Bu. Bagas? Iya Bagas Bu. Maksud Pak Agung Bagas yang dulu pernah dekat sama saya. Pak Agung tahu kan? Iya tahu Bu, barusan Bagas nitip salam ke Ibu. Berarti benar Bagas yang pernah dekat sama saya? Iya benar Bu. Mas Bagas memangnya sekarang ada di mana? Kenapa Pak Agung bisa ketemu sama Mas Bagas? Jadi saya boleh cerita Bu? Boleh silakan. Jadi si Bagas sekarang sudah lumpuh Bu. Sudah lumpuh? Iya barusan si Bagas pakai tongkat Bu. Ya ampun. Ya tapi kenapa tiba-tiba Mas Bagas lumpuh sih Mas? Memangnya kejadian apa yang menyebabkan Mas Bagas itu lumpuh? Karena saya kan udah lama banget nggak ketemu sama Mas Bagas. Setelah kita nggak dekat, kita emang bener-bener udah putus komunikasi dan juga putus hubungan. Jadi saya juga bener-bener kaget kalau ternyata Mas Bagas itu lumpuh. Iya, Memangnya musibah apa yang menimpa Mas Bagas sampai akhirnya Mas Bagas menjadi lumpuh, Pak? Saya barusan nggak sempat nanya Bu. Jadi saya cuma ngobrol doang sama Bagas. Dia katanya Bagas ada di daerah sana Bu. Katanya si Bagas mau ketemuan sama istrinya Bu. Sama istrinya? Iya Bu. Berarti Pak Agung udah tahu dari lama soal Mas Bagas itu lumpuh? Enggak Bu, saya tahu barusan. Baru aja ini? Baru aja ini Bu. Ya ampun, berarti Pak Agung masih belum tahu betul ya penyebab Mas Bagas saat ini menjadi lumpuh apa? Belum Bu. Jadi katanya si Bagas juga, kayaknya istrinya si Bagas semulai Bagas lumpuh, sikapnya berubah Bu. Jadi nggak kayak kemarin Bu, yang dulunya perhatian. Jadi sekarang udah bodo amat Bu sama si Bagas, katanya si Bagas Bu. Iya, saya udah tahu sih Pak Agung kalau Mas Bagas itu udah punya istri saat ini. Cuman saya baru dengar kalau ternyata hubungan rumah tangga mereka nggak harmonis. Dan semenjak Mas Bagas lumpuh, tadi Pak Agung bilang bahwa istrinya sudah tidak memperdulikan Mas Bagas lagi. Bener Bu. Juga kata si Bagas jalan kaki Bu dari rumahnya Bu. Ya ampun, saya juga nggak menyangka Pak Agung ternyata kehidupan Mas Bagas saat ini benar-benar terpuruk. Iya Bu, jadi saya juga kasihan barusan Bu melihat si Bagas. Kalau si Bagas sih, saya disuruh lanjut nemuin Bu Sinta dulu. Jadi Bagas nitip salam aja buat Bu Sinta. Berarti Pak Agung ngomong kalau Pak Agung akan menemui saya? Iya Bu. Gimana kalau saya mau menemui Mas Bagas dulu Pak Agung? Jadi urusan nanti kita ketemu karyawan,
kita bisa singkirkan dulu. Karena saya juga udah lama kan nggak ketemu Mas Bagas. Kalaupun nanti saya bisa melihat kondisi yang sebenarnya Mas Bagas seperti apa, mungkin saya juga bisa membantu ekonomi Mas Bagas, atau saya juga bisa membantu untuk penyembuhan dari musibah yang sudah terjadi sama Mas Bagas, Pak. Kalau masalah itu terserah Bu Sinta, saya kan cuma ngikut Bu Sinta aja, Bu. Iya sih, Pak. Tapi Pak Agung yakin, Pak Agung mendengar sendiri dari omongan Mas Bagas bahwa istrinya sudah tidak memperdulikan lagi karena Mas Bagas saat ini sudah lumpuh. Iya bener, Bu. Kan apa kata saya tadi, Bu, si Bagas mau ketemu sama istrinya, terus si Bagas jalan kaki, Bu, dari rumahnya, Bu. Kalau istrinya perhatian, mungkin si Bagas disuruh jalan kaki. Berarti memangnya mereka berdua sudah tidak tinggal serumah, Pak? Kalau masalah itu sih, saya nggak nanya, Bu. Ya juga sih, kayaknya terlalu privasi untuk dibahas ya, Pak. Ya sudah, kalau begitu kita tunda saja dulu untuk pertemuan sama karyawan. Nanti setelah saya ketemu sama Mas Bagas dan saya melihat langsung kondisinya seperti apa, nanti kita lanjutkan urusan kita, Pak Agung. Nggak apa-apa kan saya tunda dulu? Ya nggak apa-apa, Bu. Ya udah kalau gitu, Bu Sinta kalau mau ke Bagas, saya anterin, Bu. Soalnya kan Bu Sinta masih belum tahu. Iya, boleh. Ya udah kalau gitu kita langsung ke sana, buru nanti Mas Bagas pergi. Ya udah, Bu. Ya udah, Pak. Mari. Mana suami kamu? Aku pulang aja ya. Lagi duduk. Oh, ini suami udah kamu. kesini menangkan. Loh, padahal aku udah tadi. Aduh, udah deh, duduk aja. Aku kesini tuh mau ngenalin sama ganti kamu. Maksudnya pengganti aku? Iya, kamu lihat dong nih. Kamu udah pakai tongkat begini. Kamu tuh udah nggak berguna, tau nggak, sebagai suami. Aduh, tuh kan. Buat nopang diri kamu sendiri aja kamu nggak bisa. Gimana kamu mau nopang kehidupan anak orang lain? Kamu kok begitu sih? Kan aku gak ada masalah apa-apa sama kamu. Terus ngapain kamu bawa laki-laki lain ke sini? Kamu tuh harus tahu kalau diri kamu itu udah nggak berguna, tau nggak? Sebagai suami kamu tuh harus memberikan kehidupan yang layak untuk istri kamu. Terus sekarang dengan kehidupan kamu yang kamu aja udah nggak bisa bertanggung jawab sama diri kamu sendiri, kamu masih minta aku untuk ngejaga kamu gitu? Ya kan keadaanku kan baru aja seperti ini. Kamu kok udah kayak gini sih? Giliran karir aku masih bagus, terus aku masih sehat, kamu malah muji-muji aku. Sekarang giliran aku gak bisa apa-apa, kamu malah ninggalin aku selingkuh sama orang lain. Maksud Ya kamu wajar apa sih? dong kalau aku tuh muji-muji kamu, karena kamu itu masih bisa berguna buat aku, masih memberikan aku kehidupan yang layak. Tapi kalau sekarang ya, masa ya aku harus nunggu kamu sampai bertahun-tahun, masih harus mengurusi kehidupan kamu yang seperti ini, terus kamu ngarepin aku buat jadi tulang punggung sekarang gitu? Ya enggak lah, Bagas, aku tuh capek, tau enggak? Ya itu kan sementara, keadaanku kan udah mulai membaik juga. Sementara itu sampai kapan? 10 tahun lagi? Kamu sekarang jelasin aja ya. Istri kamu itu bahagia sama orang lain. Dan sekarang kamu itu gak berguna, tahu nggak? Hah? Aku nggak Kamu ada- cuma jadi beban. Aku gak ada urusan sama kamu, Mas. Emang kamu tega ngambil istri orang yang suaminya lagi seperti ini? Seandainya kamu di posisi aku gimana, Mas? Tapi istri kamu ini udah terlanjur sayang sama aku dan aku juga sayang sama dia. Hah? Kalau aku ninggalin dia, ya aku agak sedikit ragu aja. Karena goyangan istri kamu itu enak, tau nggak? Ya aku yang mana aja kalau ngelepasin istri kamu. Iya nggak, sayang? Iya dong sayang. Lagian ya, kamu tuh juga harus tahu, tau nggak? Pekerjaan Mas David itu sekarang jauh lebih menguntungkan daripada kamu. Dia itu punya pendapatan setiap bulan yang berkali lipat dibanding kamu, tau nggak? Kamu ini kurang ajar banget ya. Kamu berani-beraninya ngomong begitu di depan aku. Giliran aku begini, kamu malah berkhianat. Ya iyalah Bagas, di zaman sekarang tau nggak, mana ada perempuan yang masih mau nemenin laki-lakinya yang udah pincang kayak gini. Ya udahlah, sekarang aku mah bisa pasrah doang sama kamu. Ya, aku bisa berbuat apa sekarang? Ya, aku cuma bisa pasrah. Dan aku gak nyangka aja kamu bakalan bersikap seperti ini sama aku. Dan di depan aku kamu berani ngomong seperti itu. Dan aku juga lebih gak nyangka aja
kamu berani bawa laki-laki lain di depan aku dan kamu terang-terangan kamu bilang selingkuh sama orang lain. Udah sekarang kamu terima nasib aja ya. Karena sekarang kamu udah gak berguna. Hah? Ya benar apa kata kamu sendiri. Kamu pasrah ya. Dan kamu bisa terima nasib kamu karena kamu sudah pincang, udah gak ada efeknya sama istri kamu. Ya aku cuman bisa berdoa semoga ini yang terbaik buat kamu. Aku sekarang nggak bisa memaksakan kehendak kamu. Jadi daripada aku tersiksa juga itu terus-terusan sama kamu, aku disakitin dan keadaan fisik aku juga udah sakit, hati aku juga mau kamu sakitin. Ya udah lengkap penderitaanku sekarang. Ya yang penting aku udah cukup tahu dan aku juga udah gak bisa berbuat apa-apa. Ya bagus deh kalau kamu sadar. Ya aku juga mendoakan yang terbaik ya buat kamu. Ya mungkin nanti kamu bakal ketemu sama perempuan yang mau menerima kamu ya. Dan itu pun kalau ada ya kan sayang. Lagian di zaman sekarang ini kan mana ada sih Bagas perempuan yang mau hidup susah sama laki-laki pincang kayak kamu. Memang nggak ada. Cuman jangan salah prasangka juga. Aku walaupun ya lumpuh begini ya mungkin masih ada perempuan yang mau sama aku. Ya walaupun sama kamu itu pasti ditertawakan. Ya nggak apa-apa lah, itu haknya kamu. Ya sekarang aku cukup tahu ternyata istri yang aku bangga-banggakan sama orang lain ternyata sikapnya begini. Setelah suaminya udah gak bisa apa-apa. Istri seperti kamu ya memang nggak pantas buat dipertahankan. Apa-apa? Nggak pantas. Yang ada tuh kebalik tau nggak? Yang ada itu suami seperti kamu ini memang nggak pantas dipertahankan dan pantasnya ya dibuang aja. Dan kamu bilang sayang, bentar lagi jabatan kamu itu bakal naik. Otomatis gaji kamu itu bakalan bagus. Bener Dan banget itu. apa perlu mantan suami kamu ini diundang dalam acara pernikahan kita? Oh ya harus dong sayang biar dia tuh bisa melihat gimana bahagianya aku setelah bebas dari dia tau nggak, bebas dari belenggu penderitaan sama dia. Ya, Dan ya untung aja aku pinter kan sayang. Dia itu masih baru-baru aja, aku tuh udah bisa ninggalin dia dan bisa mendapatkan jabatan yang tinggi. Ya berarti kamu pinter mengambil keputusan saya. Hah? Dan kamu gak pantas menderita sama laki-laki yang lumpuh dan pincang seperti ini. Iya dong sayang, aku juga nggak mau buang-buang waktu semasa hidup aku nikah sama laki-laki nggak berguna kayak gini. Ya kalau kamu nikah sama dia, tetap sama dia ya. Kamu bakal menderita, mengurusin dia, ngasih makan dia, bekerja. Kamu bisa bayangin sendiri deh gimana capeknya kamu kalau tetap berdampingan sama dia. Bener. Kamu denger nggak? Aku sekarang cuma bisa dengerin omongan kalian. Aku mau ngelawan aku juga gak bisa. Ya apa boleh buat. Ya terserah kamu lah. Aku cuma bisa nurutin semua yang kamu mau karena aku juga gak bisa apa-apa. Ya ibaratnya kamu sekarang ya di atas segalanya deh. Kamu di atas, ya di atas kepala aku. Kamu Ya bagus injek-injek aku. saja kalau kamu udah sadar kayak gini. Jadi aku tuh nggak perlu ngasih kamu tuh gambaran biar kamu tuh sadar sesadar-sadarnya sama posisi kamu sekarang. Ya udahlah, sekarang apa boleh buat. Semua permintaan kamu dan perkataan kamu udah aku denger dan udah aku turutin. Jadi jangan sampai kamu menukar sebongkah berlian demi sebuah batu kerikil. Apa-apa? Jadi maksud kamu, Mas David ini kerikil, terus berliannya di sini tuh kamu? Ya ampun Mas, kamu denger dong dia ngomong apa? Dia tuh nggak sadar banget tau nggak? Kebalik lah Bagas, yang ada aku tuh ninggalin kerikil demi berlian tau nggak? Itu istilah yang penting. Ya udahlah, terserah kamu mau apapun istilahnya, tapi kan intinya kamu mau pergi ninggalin aku demi laki-laki lain. Dan kamu juga gak bisa ngehargai aku sekarang. Ya apa boleh buat, mending sekarang kalian berdua pergi deh dari hadapan aku. Karena aku udah gak kuat ngeliat kalian berdua dan tingkah laku kalian berdua di sini. Sayang, berarti sekarang udah jelas ya. Ya bentar lagi kamu urusin ya. Perceraian kamu, habis itu kita menikah. Ya enggak? Iya pasti dong sayang, aku juga nggak mau lama-lama sama laki-laki ini. Ya udah, daripada kita kelamaan di sini, kita ketemu sama atasan kita. Ya udah yuk. Ayo. Siapa tahu kan nanti kita bisa dapat bonus-bonus yang lain. Ya udah, Ya udahlah, terserah kamu. Mending kamu pergi. Ya udah deh, aku pergi dulu ya. Kamu hati-hati, jaga diri. sayang banget. Aku gak nyangka banget. Bisa-bisanya ya istriku bersikap seperti itu sama aku.
aku masih kurang apa sama dia. Tapi balasan dia malah begini sama aku. Aku juga bakalan kasih perhitungan sama dia. Dan aku udah tahu segalanya. Dan aku juga udah tahu semuanya tentang dia. Awas aja. Dia udah bikin aku malu dan udah berani kata-katain aku. Udahlah, mending sekarang aku pergi aja. Kira-kira Pak, Mungkin Bu. Bu Sinta. Bu Sinta? loh, Pak David Iya. Bu Sinta udah ketemu sama Pak Agung ya. udah ketemu Pak. Iya. Ini saya juga tadi sebenarnya mau sekalian ketemu sama Pak David. Ya, Gimana? ini karyawan yang berprestasi yang saya mau rekomendasikan ke Ibu. Iya, Bu Sinta. Iya, Nama saya Zizi. Sisi. Oke, saya Sinta, atasan dari Pak David. Sebenarnya saya masih ada sedikit urusan Pak David, tapi saya lihat kayaknya ini pacar Pak David yang tadi Pak David ceritakan itu kan? Iya Bu Sinta. Ya setidaknya Pak Agung tahu tentang kinerja Ibu Zizi ini. Oke, menurut Pak Agung gimana? Ya, kalau menurut saya sih Bu, kinerjanya bagus Bu. Bagus ya. Tapi tadi siapa namanya? Bu Zizi ya? Bu Zizi kalau saya boleh tahu, emang Bu Zizi merasa nyaman kerja di kantor saya? Atau karena mungkin Bu Zizi punya hubungan dengan Pak David, makanya Bu Zizi berusaha untuk mendekati Pak David agar mendapatkan jabatan yang jauh lebih bagus? Oh enggak Bu, itu sama sekali nggak benar dan nggak ada pengaruhnya. Jadi kalau misalnya saya bekerja di kantor sama Pak David itu udah anggap kita nggak ada hubungan apa-apa, jadi bersikap profesional aja. Oke. Dan untuk kenyamanan yang pasti saya merasa nyaman kerja di kantornya Bu Sinta, karena menurut saya di kantor Bu Sinta itu kesejahteraannya benar-benar terjaga. Ya oke, tapi saya minta maaf ya karena kita ngobrol dan ketemu di sini mungkin kayaknya kurang sopan. Tapi karena kebetulan saya lagi ada kepentingan, jadi saya minta maaf saya nggak bisa ngobrol di kantor hari ini. Ya nggak apa-apa kok Bu Sinta. Oke, tapi mungkin ini mumpung kita ketemu ya, saya mau tanya sama Bu Zizi, mungkin nanti kalau Bu Zizi akan saya naikkan jabatannya dan mungkin setara dengan Pak David. Apakah Bu Zizi bisa memberikan yang terbaik untuk kantor saya? Ya pasti dong Bu, saya akan selalu memberikan yang terbaik untuk perusahaan Ibu. Ya, ya saya mungkin percaya, tapi kan karena adanya hubungan dari kalian berdua, saya hanya takut nanti hal itu malah ya mencoreng nama baik dari kantor saya, karena saya nggak tahu kan sebelumnya kalau ternyata kalian berdua ini punya hubungan. Kalau nggak tadi Pak David ngomong sama saya, ya saya nggak tahu sampai saat ini. Oh enggak, kalau soal itu Bu Sinta tenang aja, kita berdua bisa jamin kalau misalnya kita nggak akan pernah ada ya yang berhubungan dengan kantor yang berhubungan dengan kepribadian, kita nggak akan satukan sama di kantor ya kan. Oke, saya percaya. Kalau untuk Pak David, Ibu tenang aja kalau masalah itu. Ibu Zizi tetap dalam pengawasan saya dan saya bersikap profesional sama karyawan yang lain, tidak menyangkut pautkan dengan hubungan pribadi. oke, Ya saya kalau semisal perusahaan Ibu itu bangkrut, kita mau kerja di mana Bu? Dan kita harus menjaga perusahaan Ibu Sinta itu omsetnya tiap bulan selalu tinggi, dan syukur alhamdulillah kalau perusahaan Ibu itu berkembang lebih besar lagi Bu. Dan itu memberikan dampak yang sangat bagus bagi saya dan sama karyawan yang lain Bu. Otomatis Ibu bakal memberikan bonus sama kita dan karyawan yang lain ketika perusahaan itu udah berkembang besar. baik. Kalau begitu Pak David tahu kan saya mempercayakan semuanya pada Pak David. Tapi untuk Bu Zizi ini kenaikan jabatan itu juga harus disetujui dengan bos pemilik kantor Pak. Jadi saya mungkin nggak bisa langsung menaikkan jabatan tersebut. Jadi saya harus minta persetujuan dari bos kantor. Kalau memang nantinya bos setuju dengan kinerja yang menurut kalian bagus,
Nanti saya akan hubungi kembali kalian. Siap Bu, kita tetap mengikuti prosedur perusahaan. Kita nggak bakal melangkahi prosedur perusahaan. Ya, saya juga akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kalian, karena bagaimanapun juga kalian kan karyawan saya juga di kantor, kalian juga sudah membantu saya. Nanti biar saya bantu untuk sampaikan sama bos. Terima kasih banyak ya Bu Sinta untuk percayanya, dan ini saya juga akan menunggu sesuai dengan apa yang udah disampaikan. Ya, di sini kan saya hanya Oh, membantu. jadi udah tadi di sini. Udah tadi kok. Kok udah sembuh? Katanya kamu lumpuh, guys. Oh iya Gung, jadi aku memang udah merencanakan ini Gung. Sebenarnya udah ya lumayan lama, aku sekitar 1 bulanan lah yang sembuh Gung. Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu gak ada sebut pautnya dengan perusahaan Bu Sinta. Mendingan kamu pergi. Kalau kamu masih dendam sama kita beresin nanti. Udahlah, kamu diam, aku gak ada urusan sama kamu. Jadi gimana? Mereka udah ngomong? Sebenarnya mereka udah ngomong Pak, cuman saya juga. Jadi kalian pegang. Bu Sinta maksudnya gimana? Zizi, sekarang aku mau bilang ya sama kamu. Sinta itu sebenarnya kenal sama aku, dia pernah deket sama aku. Dan yang ngerawat aku selama aku sakit ya dia, walaupun tanpa sepengetahuan kamu. Karena kamu udah gak peduli sama aku, kamu juga jarang pulang kan ke rumah. Dan semua aset semenjak aku sakit yang ngelola itu Sinta. Apa Jadi ya kamu secara gak langsung kamu ngelamar kerjaan di kantor aku, dan kamu juga kerja di kantor aku. Tapi kamu kok nggak pernah? Ya, ngapain aku bilang sama kamu? Apa pernah kamu nanya masalah keadaan aku? Enggak kan? Dan sekarang kamu udah berani-beraninya bawa laki-laki ke depan aku, dan kamu bilang ini yang bakalan jadi gantinya aku. Jadi Dan dengan PD-nya juga, kamu tadi bilang kamu udah dapat kerjaan yang bagus bareng sama laki-laki ini. Jadi memang sengaja Sinta aku suruh menyembunyikan ini dari siapapun, termasuk sama kamu, Bu. Jadi Pak David, Bu Zizi, dan Pak Agung, sebenarnya apa yang dikatakan sama Pak Bagas itu semua benar. Saya sudah tahu kalau ternyata Bu Zizi ini adalah istri sah dari Pak Bagas. Dan sekarang kamu jangan berharap lagi kalau mau balik sama aku, karena aku udah gak bakalan mau lagi sama kamu. Giliran aku masih enak aja, kamu muji-muji aku. Giliran sekarang keadaan aku udah gak enak, terus aku sakit-sakitan, kamu malah selingkuh sama orang lain. Tapi Kamu kan memang Bagas, kurang ajar banget ya. Ini bisa dijelasin kok. Aku sekarang gak butuh penjelasan ya, aku butuhin sekarang kamu keluar dari kantor aku, kalian berdua, dan kamu jangan ngubungin aku lagi. Tapi Pak, Sekarang saya minta maaf Pak. Sekarang udah gak ada gunanya kamu minta maaf sama aku. Kamu udah nginjak-injak harga diri aku. Dan tadi kamu bilang aku gak berguna. Dan kamu senang-senang sama istri aku. Kamu pikir enak jadi aku, ha? Aku juga gak pengen mempunyai keadaan seperti itu. Siapa sih orang yang pengen sakit? Ya gak ada. Jadi Pak David, selama ini sebenarnya saya tahu kalau orang yang akan Pak David kenalkan dengan saya itu adalah istri dari bos saya dan bos Pak David juga. Saya minta maaf Bu. Tapi saya juga nggak menyangka ternyata di balik rajinnya Pak David di kantor dan saya mempercayakan semuanya kepada Pak David, ternyata di balik itu Pak David juga memiliki masalah yang cukup besar dengan bos Pak David sendiri. Kamu kan ngiranya dia bos kamu. Emang kurang ajar ya, kamu selingkuh dengan bos kamu. Tapi Bagas, Udahlah, sekarang aku gak mau dengar penjelasan dari kamu. Kamu lebih rendah dari orang yang nggak mempunyai pekerjaan, bahkan dari gelandangan kamu lebih rendah dari gelandangan. Sekarang aku minta tolong kalian berdua pergi dari hadapan aku, daripada aku tambah emosi sama kalian berdua dan aku melakukan hal-hal yang nggak diinginkan sama kalian. Mending kalian berdua pergi. tapi soal kerjaan Udah pergi. Udah aja. Sekarang kan udah beres, jadi aku udah juga, kamu udah dengar sendiri kan, aku udah gak ada hubungan sama dia. Jadi sekarang ya aku pengen ngejalin hidup dengan normal, ya aku pengen deket sama kamu, pengen jalin hubungan juga. Dan untuk masalah kantor nanti kita harus berdua. Gung, kalau gitu aku minta tolong, kamu bawa mobil. Saya bawa mobil Pak. Jadi kamu bawa mobil aku aja. Jadi mobil aku parkir di sebelah sana, aku titipin tadi sama tukang parkir. Kuncinya juga ada di sana. Nanti aku bareng sama Sinta aja. Ya kalau gitu aku lanjut.
ambil mobil kamu ya. Ya udah Gung. Pak Agung, terima kasih ya. Iya, Bu. Kamu tahu nggak, aku tadi jalan kaki dari parkir jauh banget. Ya ampun, aku minta maaf juga ya karena tadi aku nggak buru-buru ketemu kamu karena udah terlanjur ketemu sama istri dan karyawan Pak David itu. Lah, sekarang kan ini udah selesai. Jadi sekarang kita langsung balik aja. Aku juga pengen ngecek keadaan kantor. Ya udah yuk. Ya udah, ke sana.